Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kemudahan kepada kita sekalian, memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama mempelajari perjalanan hidup dari junjungan kita, panutan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, yang pada malam ini masih membahas tentang perjalanan hijrah beliau SAW ke Madinah. Di mana kemarin yang terakhir adalah beliau SAW ada di Gua Thur ya, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita cukupkan di sini dulu. Kita ambil faedah sebelumnya karena kita lupa pada peristiwa awal-awal Rasulullah SAW dikepung ataupun sebelumnya dari mimpi beliau SAW untuk hijrah dan memerintahkan para sahabat hijrah. Dari peristiwa yang sudah kita baca sebagiannya, maka kita bisa mengambil faedah di dalamnya tentang peristiwa hijrah ini, bahwasanya peristiwa hijrah ini, maksudnya hijrahnya Nabi SAW ke Madinah ini adalah peristiwa yang terbesar dari perjalanan kenabian beliau SAW. Di antara peristiwa kenabian, dahulu kita sudah baca ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, yang mana kemudian beliau sangat gemetar, sangat takut, gitu, pulang nyusu-nyusu karena di malam itu beliau bertemu dengan sesosok makhluk Allah, yaitu malaikat Jibril dalam sosok wujud manusia, di malam yang gelap gulita, di tempat yang sangat sepi, di dalam gua yang sempit, Gua Hira. Ujuk-ujuk mengagetkan dengan memerintahkan membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, itu Rasulullah SAW kemudian gemeter, bahkan sempat dirangkul sampai 3 kali setelah beliau mengatakan ma'ana bi Quraisy, saya nggak bisa baca setelah disuruh baca. Maka beliau kemudian selesai terburu-buru untuk pulang, menemui turun dari gunung yang sampai sekarang mungkin agak sulit ya naik ke bukit apa, Gua Hira itu, di Gua Hira itu. Cuma sekarang kan batu-batu keras gitu. Itu menunjukkan akan kekuatan fisik Rasulullah SAW. Nah, beliau dengan gemetar, khawatir terhadap dirinya, kemudian buru-buru pulang menemui istrinya, istri yang salehah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau datang, maka Khadijah kemudian tidak gugup juga melihat Rasulullah SAW, suaminya gugup, khawatir, tidak kepo dengan bertanya-tanya, kenapa wahai Nabi, kenapa? Apa belum jadi Nabi, kenapa wahai suamiku begitu? Kenapa? Yang akan menjadikannya semakin gugup suami. Tapi Khadijah kemudian menyiapkan apa yang dibutuhkan Nabi. Ketika Nabi SAW menyuruh untuk menyelimutinya, selimutnya jangan sebanyak ngomong, gitu. Sebanyak ngomong, selimuti beliau. Setelah tenang, beliau cerita sendiri, ya cerita. Kemudian dia mengungkapkan bagaimana dengan diriku, saya merasa khawatir dengan Khadijah. Kata Khadijah, menghibur Nabi SAW, tidak apa-apa wahai suamiku, Kak Kanda, tidak apa-apa
apa mas, sama itu orang baik, sama itu suka menyambung silaturahmi, sama itu suka menolong orang lain, membantu orang yang kesusahan. Disebut kebaikan-kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak akan mencelakakanmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Tenanglah gitu. Besok kita datang ke taman, ya, yaitu Suraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang sudah tua, misanan atau paman dari Khadijah. Sudah tua, ahli kitab, dia juga yang menerjemahkan kitab Taurat, kitab Injil. Nah, kemudian setelah itu dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW ditemani Khadijah datang ke rumah Waraqah bin Naufal, kiainya, kiai agama Nasrani. Kemudian diceritakan, Khadijah memberikan mukadimah, wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh kemunakanmu ini, gitu. Yang Nabi cerita. Lalu kemudian Waraqah bin Naufal ini kemudian mengatakan, itulah yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu ini ada dikatakan menjadi nabi dan begitu. Dia katakan, laitani hayyan yakhrujuka qaumuka fa anha, laitani hayyan yakhrujuka qaumuka. Kalau seandainya usiaku menangi, gitu maksudnya menangi, kalau seandainya aku masih hidup, aku menangi saat kaummu mengeluarkan dirimu, mengusir dari kampung halamanmu. Kalau seandainya waktu itu aku akan membelamu. Sampai Nabi mengatakan, awamukhrijihum, dan Nabi, apakah mereka akan mengusirku? Artinya Nabi heran dengan perkataan Waraqah bin Naufal, bagaimana mungkin muamalah aku baik dengan mereka, saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Akan seperti itu. Selama ini mereka denganku juga cukup baik, bahkan mereka yang menggelari aku Al-Amin, katanya gitu. Ya kurang lebih mungkin perasaan Nabi seperti itu. Sehingga Nabi SAW heran, kenapa Waraqah bin Naufal mengatakan, kalau seandainya usiaku, atau ketika kamu diutus nanti, ketika kamu berdakwah, ketika kamu diusir oleh kaummu karena dakwamu itu, usiaku masih ada, aku akan membelamu, aku akan menolongmu. Sambil kemudian dikatakan Waraqah bin Naufal ini sudah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak itu, gitu ya. Dan tidak lama setelah itu dia meninggal dunia, karena sudah tua, waktu sudah tua dan matanya sudah buta. Nah, Nabi heran dengan perkataan Waraqah bin Naufal itu. Sehingga Nabi mengatakan, apa iya mereka akan mengusirku, gitu. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, nah iya, lam ya'ti, nanti kita ambil pelajaran di sana ya, atau dulu kita sudah pernah kita ambil. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah seorang yang datang, seorang laki-laki yang datang seperti apa yang kau alami ini, kecuali dia akan dimusuhi. Ya, tidak ada seorang laki-laki yang datang seperti yang kamu alami seperti ini, seperti kamu ini datang dalam kondisi seperti ini, kecuali kau akan dimusuhi, kecuali orang itu akan dimusuhi. Sebagaimana nabi-nabi dahulu dan Waraqah tahu ya. Jadi inilah peristiwa dalam peristiwa perjalanan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terbesar dikatakan bahwa ini yang terbesar menjadi titik tonggak keberhasilan atau tersebarnya Islam itu adalah saat hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Adapun peristiwa-peristiwa yang lainnya ya peristiwa bagian dari peristiwa kenabian, di antaranya tadi itu. Kemudian dari sisi waktu, tempat, waktu kapan hijrahnya, ke tempat mana hijrah, ini berdasarkan bimbingan wahyu. Bukan dari Nabi semata-mata, tapi ini adalah dari wahyu yang diwakilkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan
ketika aku tidur, aku bermimpi bahwasanya aku ini hijrah dari Mekah ke negeri yang aku menyangkanya itu adalah negeri Yamama atau negeri Hijr, daerah Hijr yang banyak kurmanya. Jadi dalam mimpiku, dalam tidurku aku bermimpi, aku ini hijrah dari Mekah ke tempat yang banyak kurmanya, dan aku menyangka itu adalah daerah Yamama atau Hijr. Ternyata daerah itu adalah Madinah Yasrib. Jadi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah lewatkan lewat mimpi. Mimpinya Nabi itu lewat wahyu. Kemudian bersama dengan itu juga Nabi SAW, seperti yang sudah kita baca kemarin-kemarin, tentang perkataannya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi bahwa dia sangat ingin untuk berangkat hijrah sebagaimana sahabat-sahabat yang sudah pada berangkat, termasuk Umar bin Khattab. Nabi SAW menahan beliau, ya, karena Nabi menginginkan semoga dia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi temannya dia, temannya Nabi SAW, menemani Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi karena waktu itu belum ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ini qad udinali fil khuruj. Namun ketika izin itu turun, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar ketika beliau dikepung dan beliau keluar dari kepungan itu, datang ke rumah Abu Bakar, atau bahkan sebelumnya siang-siang ketika sudah diperintahkan, datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu di waktu yang tidak biasanya beliau datang dengan menutup kepalanya. Yang waktu itu Abu Bakar dan anak-anaknya sedang duduk-duduk di sana. Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasa beliau berkunjung. Ketika diketahui itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW minta izin dan persilakan untuk masuk ke rumah Abu Bakar. Dan mengatakan, sesungguhnya aku telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dari Mekah. Maka Abu Bakar mengatakan, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar mengatakan, aku akan menemanimu wahai Rasulullah. Kurang lebih begitu, aku akan menjadi temanmu dalam perjalanan wahai Rasulullah. Artinya Abu Bakar sangat berharap bahwasanya Abu Bakar ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani nabinya hijrah ke Madinah. Setelah Nabi sebelumnya mengatakan, nah Abu Bakar, karena beliau ingin Abu Bakar bisa menemani beliau, maka sejak itu Abu Bakar tidak pernah ngomong lagi keinginannya untuk berangkat hijrah, karena dan dia hanya berharap bisa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemani nabinya hijrah. Maka ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala pilih Abu Bakar untuk menemani hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan peristiwa-peristiwa yang kita baca kemarin. Maka ini menunjukkan akan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya perjalanan hijrah para sahabat Nabi dari Makkah dan Madinah ini bukan suatu yang sifatnya seperti rekreasi. Dia senang-senang. Ini bukan rekreasi. Bukan pula karena di Mekah itu ada wabah penyakit lalu Rasulullah SAW ingin menggembirakan para sahabat dengan mengizinkan mereka keluar, tidak. Tapi ini adalah suatu sifatnya pembebanan kepada orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu Wa Taala bebankan kepada mereka. Ini adalah tanggung jawab akidah. Orang yang akidah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diuji dengan perintah hijrah ke Madinah, yang mana mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya. Ya, itu nggak ringan itu, meninggalkan kampung halaman itu bukan perkara yang ringan. Orang yang sudah sukses di Malaysia saja ingin kembali pulang ke rumahnya di masa tua ini. Gak ngurusin mantan-mantan Malaysia ini. Ya, ini sukses di sana, di warung doang, mas panggil ini doang. Iku udah tua aja tetap pengen mulai. Saking cintanya kepada tanah kelahirannya. Maka ketika mereka meninggalkan sesuatu yang berat, kalaupun mereka harus pergi ke sana semata-mata karena golek mangan, semata-mata karena di sini sudah kepepet gitu, wis ewo golek pangan nih, segoro nih wis gak patek,
tapi jadi wong Jawa gitu, mangan gak mangan yang penting kumpul. Ya lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang lain. Yang begitu kata ungkapan-ungkapan ini. Ini menunjukkan akan beratnya meninggalkan tanah kelahirannya. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kiblat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, beliau sangat berharap, gitu, turun wahyu perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa dihadapkan ke Mekah tempat kelahirannya. Beliau sangat mencintai negeri Mekah. Jadi hijrahnya para sahabat, waktu perintah hijrah ke Madinah atau ke tempat yang lain, ke Habasyah sebelumnya gitu. Ini bukan arena rekreasi gitu. Bukan perjalanan rekreasi senang-senang. Bukan pula karena ingin bahagia meninggalkan tempat yang penuh dengan penyakit, tidak. Tapi ini adalah beban akidah yang harus dipikul oleh orang-orang yang beriman nanti. Di mana mereka harus meninggalkan kampung halamannya yang mereka cintai, meninggalkan anak istrinya, mungkin masih kafir, atau biayanya hanya cukup 1 orang misalnya. Tak budal disit, gue sampai tak susul, ya. Atau mungkin istrinya lagi hamil sehingga gak mungkin akan berangkat. Meninggalkan anak istri, meninggalkan harta kekayaannya yang selama ini dikumpul-kumpulkannya sehingga jadi kendaraan untuk wakeh gitu. Jadi rumah yang bagus, susun itu gitu. Belum lagi dinar dirhamnya itu mereka tinggalkan karena nggak mungkin membawa itu semua, terlalu berisiko, dicegat orang-orang kafir Quraisy. Mereka tinggalkan itu demi karena akidahnya, demi karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah sebuah karakter dari Islam untuk kita komitmen di dalamnya dan kewajiban untuk menyampaikan risalah ini. Ketika sudah tidak memungkinkan menyampaikan di suatu kampung atau daerah, dia cari usaha untuk menyampaikan di tempat yang lain. Masuk boleh mangan doa, usaha rono-rono dakwah gak diusahakan kesana ini kita. Ya, ketika di sini gak pakai payu tutulane, yo kan blodok aja. Semestinya begitulah dakwah. Ketika di sini sudah tidak memungkinkan, ya pindah. Gak masjid sudah gak boleh dipakai, ya di rumah. Terus harus tetap berjalan. Ya, dakwah harus tetap disampaikan. Kemudian yang perlu kita juga mengambil pelajaran bagaimana sambutan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perintah hijrah itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka segera melaksanakannya. Ya, orang kakek banyak pertimbangan dan sebagainya, mereka bersemangat segera menyampaikannya. Sekalipun mereka harus meninggalkan siapa dan apa yang mereka cintai, ya mereka harus tinggalkan. Kecuali yang punya udzur tentunya. Jadi saat itu para sahabat pada berangkat semua berangkat. Sedikit sekali yang masih tertahan di sana. Ya seperti Abu Bakar, gitu. Karena ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sangat ingin. Ada orang-orang yang tertawan, ya mungkin budak, mungkin apa, ya, terlalu ditawan oleh majikannya. Atau orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan sejauh itu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, jumlahnya sangat sedikit. Artinya perintah itu bagi yang mampu segera dilakukan. Dan itu yang diperintahkan kepada kita. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, katanya. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Semampu kalian kerjakan. Tapi kalau sudah tidak mampu, ya gimana lagi, sudah diusahakan kalau tidak mampu gitu. Sering orang mencontohkan perintah sholat. Perintah sholat wajib dilakukan dengan berdiri. Gak bisa berdiri, sendepel. Ya gak bisa sendepel, ya cekelan. Gak bisa cekelan. Ya. Iya gak bisa cekelan, gak bisa sendepel, gak bisa, ya duduk. Ya. Tetap diusahakan. Makanya sampaikan kepada bapak-bapak yang sholatnya duduk itu, ya, yang kursinya tersedia standby di masjid itu, Pak, nek sholat itu pertama berdiri,
berdiri. Jangan langsung duduk. Sholat wajib itu harus berdiri. Berdiri, kemudian nanti kalau rukuk sujud. Gak kuat berdiri. Masuk orang kuat. Mengaku tuh oma itu masjid kuat kok. Ngaku sedikit gak kuat. Berdiri. Ya kecuali makan gak kuat betul-betul. Apa yang masjid digotong ya. Duduk. Tapi diusahakan berdiri. Nanti kalau rukuk baru duduk. Kalian mungkin takut gerubik mengharap duduk. Tetap diusahakan itu sholat wajib. Ada tuh sholat sunnah dari awal boleh dengan duduk. Tapi kalau sholat wajib berdiri kalau mampu. Gak mampu berdiri dengan kedua kaki cekelan, ya itu cekelan atau sendepel. Intinya berdiri, ya seperti itu. Gak bisa baru dengan duduk. Gak bisa dengan duduk dengan berbaring. Gak bisa dengan gerakan tangan sudah berbaring. Gak bisa dengan gerakan ya dengan isyarat. Tetap harus sholat ya. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Isra adalah semangat para sahabat di dalam menyambut seruan atau perintah Rasulullah SAW. Maka mereka semua berangkat kecuali yang tidak mampu. Apakah karena tertahan atau karena memang ada faktor lain atau udur lain. Dan itu sedikit sekali. Maka ini mengingatkan kita sekalian kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala supaya takut, dan hendaknya takut orang-orang yang menyelisih dari perintahnya akan ditimpa suatu fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Fitnah itu sesuatu yang tidak mengenakan, bisa musibah dan macam-macam. Au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Maka dari orang beriman, dia akan selalu ingat dengan ini. Khawatir jika tidak mampu untuk melakukannya, atau khawatir jika dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah timpakan fitnah kepadanya atau azab yang sangat pedih. Iling-iling dia, iling-iling. Dan untuk saya sendiri juga antum sekalian, ketika kita mendapatkan perintah, apakah perintah apa saja, perintah sholat, perintah zakat, yang sifatnya wajib apa, maka ingat-ingat ayat ini, ya, supaya kita bersegera, ya, supaya kita tidak menunda ketika azan. Ini kan perintah agar kita segera sholat berjamaah. Jadi azan itu dikumandangkan, tujuannya adalah satu, untuk menunjukkan bahwasanya waktu sholat telah tiba. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya di tempat azan itulah sholat berjamaah diadakan. Yang ketiga, memanggil kita untuk hadir sholat berjamaah di sana. Perintah. Sampai-sampai Nabi SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ada udzur tapi tidak mau datang sholat berjamaah. Ini dibakar oleh Nabi SAW. Saking kerasnya perintah sholat berjamaah itu. Termasuk juga larangan Nabi SAW tidak mengizinkan Ibnu Ummi Maktum untuk sholat di rumah. Sekalipun dia ada udzur dengan matanya yang buta itu, dia katakan dia nggak punya penuntun yang bisa menuntun dia ke masjid, atau dia khawatir nanti di jalan ada binatang berbisa. Nabi mengatakan ya nggak apa-apa. Tapi ketika beliau mau berpaling, ditahan oleh Nabi dan ditanya, hal tasma'u tidak? Apakah kamu mendengar azan? Nah, ya Rasulullah, saya mendengar ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan fa'ajib. Ya, fa'ajib. Kalau begitu wajib bagi kamu untuk mendatanginya. Itu Ibnu Maktum yang buta matanya yang mengadu kepada Rasulullah SAW minta keringanan agar tidak sholat berjamaah di masjid. Alasannya karena dia tidak punya penuntun ke masjid. Kalau dia jalan sendiri khawatir kesandung, khawatir digigit binatang berbisa, ngiteki ulo, ngiteki polo jengking dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak memberikan udzur kepadanya. Rasulullah SAW tanya, kamu dengar azan enggak? Dengar. Oh, kalau gitu wajib kamu
datangi untuk sholat berjamaah. Iku sing butuh gitu kan. Nah sing melek-melek kaya awake dhewe iki mumpuni kono wajib kuadrat teko untuk sholat berjamaah. Dan alhamdulillah rumah-rumah kita ini dekat dari masjid. Dan ketika setiap waktu sholat bukan hanya satu masjid yang kita dengar. Ya, kalau misalnya satu kampung ada 2 masjid kita dengar dua-duanya. Dengan musolanya, 10 musola kita dengar semua. Ini wajib kita syukuri. Tapi ya mau. Tetap bagaimanapun kita berusaha, tetap juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kita tidak mampu untuk datang ke masjid. Maka ketika kita mampu datang ke masjid, datang ke ngaji dan sebagainya, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gagahnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita malas-malas, gak datang ke masjid, itu salah mudin di orang salah ya Allah. Ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu. Betapa banyak orang-orang yang gagah perkasa, ya, dengan tubuh yang sangat kuat, ngangkut kereneng, numpak becak, sakset, ngolahin becake sampai ke Tuban yang kuat, kowes no di jalan. Gitu. Tapi ketika datang ke masjid, pada rumahnya dekat masjid, gak kuat munggah masjid itu banyak. Maka ketika kita bisa datang ke masjid, termasuk datang ke taklim ini, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin banyak ya nikmat Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita sekalian. Kita kembali kepada sini. Jadi para sahabat betul-betul bersemangat ya. Dan ini menjadi contoh bagi kita sekalian generasi sesudahnya tentang semangat mereka di dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Mereka sangat khawatir ya, seperti yang dalam firman ayat Allah ini. Allah peringatkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, supaya ini wedi wong-wong sing menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau musibah yang sangat besar. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapatkan juga dari mana hijrah ini, dari kisah kita singgung adalah tentang kedudukan dan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menempatkan Abu Bakar itu orang yang paling mulia di antara para sahabat. Ya, di antara sahabat yang mulia, yang paling mulia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Utsman bin Affan, setelah itu Ali. Setelah Khulafaur Rasyidin ini kemudian Ahlul Badar, kalau nggak salah ya, Ahlul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tentang di sini ada tentang menunjukkan akan keistimewaan atau keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau SAW hijrah. Dan beliau pula, Abu Bakar pula yang menyiapkan anak-anaknya, ya, menyiapkan, mengkondisikan anaknya, keluarganya dalam peristiwa hijrah ini, termasuk menyiapkan kendaraan dan perbekalan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu senangnya. Termasuk Abu Bakar ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Tsaniyatnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang yang di gua, satu dari 2 orang yang di gua. Ketika dia berkata kepada temannya, itu Nabi SAW berkata kepada temannya, siapa? Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Di saat di Gua Sur ada orang-orang kafir yang mencari Nabi SAW karena merasa dipecundangi, sudah dikepung lolos. Maka kemudian mereka mencari di seluruh jalan dan pelosok mencari Nabi SAW. Bahkan mereka mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta.
yang bisa menginformasikan keberadaan Nabi, baik hidup ataupun mati. 100 unta. Dan di antara mereka itu orang-orang kafir sudah ada di atas gua. Di atas gua. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah, melihat kakinya, itu pasti mereka melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar khawatir dengan keselamatan Nabi SAW. Bukan Abu Bakar takut dengan dirinya. Ya lebih utama kan ada Nabi SAW. Khawatir kalau Nabi SAW ini nanti ditangkap oleh mereka, dianiaya oleh mereka. Tapi kemudian Nabi menghibur Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kau usah sedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Abu Bakar diingatkan bahwasanya tenang aja, Allah itu bersama kita. Artinya penglihatan dan ilmunya Allah ya, bersama kita, bersama Nabi dan Abu Bakar waktu itu. Jadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, saniyasnaini idhuma fil ghar. Satu dari dua orang yang ada di dalam gua. Yaqulu li sahibihi, ketika satunya mengatakan kepada temannya yaitu Abu Bakar. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka ini sudah cukup bagi kita sekalian tentang menunjukkan akan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya tentu, tapi Abu Bakar adalah yang paling utama. Dan disebutkan oleh beberapa catatan di sini, termasuk dari kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang keutamaan Abu Bakar. Kemudian ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peristiwa hijrah ini juga kita mengetahui tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, keutamaan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan tanggung jawab untuk tidur di tempat tidurnya Nabi saat Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda kafir Quraisy, pemuda-pemuda pilihan dari kabilah-kabilah dari kaum Quraisy yang mereka bersepakat untuk bersama-sama membunuh Nabi atas usulan Abu Jahal. Nabi SAW waktu itu sebelum keluar dan menaburkan pasir pada orang-orang yang dilewatinya sambil membaca surat apa? Surat apa kemarin? Yasin. Ojo diamalno. Ini kita baca ya baca aja, nggak usah iki digawe ngene iki digawe ngene iki kayak ngira pipok yang waca. Iya. Dan kata cawat ada ilmu-ilmu yang begitu dengan membaca ayat itu juga ada tambahan-tambahannya. Dan ini juga ada cerita. Ini juga yang dibaca oleh pasukan Hamas. Brigadir Izzuddin Al-Qassam. Ya, ketika mau menyerang itu dia bacain untuk ya intinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ini. Ya, untuk menutupi muka-muka mereka agar tidak melihat keberadaannya sehingga ditempeli bom dan kemudian diledakkan tanpa mereka ketahui. Jadi Ali bin Abi Thalib waktu itu diamanai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidur di tempat tidur beliau. Di tempat tidur beliau. Artinya apa? Dia dalam ancaman pembunuhan. Dan Ali bin Abi Thalib begitu yakin percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan menolongnya. Bahwasanya Allah akan menjaganya. Dia menunjukkan keutamaan Ali. Yang dipilih bukan yang lainnya Ali bin Abi Thalib. Selain itu adalah Ali juga diamanai agar mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang kafir Quraisy ini satu sisi mulutnya mengatakan benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan Nabi itu tukang sihir, Nabi itu tukang fitnah, Nabi itu begini-begini yang jelek-jelek. Tapi di sisi yang lain, ya dia masih mempercayakan, mereka ini masih mempercayakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barangnya. Ketika mereka sendiri merasa tidak aman kalau barangnya ditaruh di rumah, wajib dibelanja ke bojone, ya wajib didol anake, mau didintekno anake gitu. Mulai dicolok. Tapi dengan Nabi mereka merasa aman. Karena barang itu dititipkan kepada Nabi
ini diperintahkan oleh Nabi akan dikembalikan. Ini barangnya si fulan kamu kembalikan. Ini baru karena saya sudah tidak bisa menjaganya. Kembalikan si fulan. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian tentang hak orang lain. Ini harus kita ingat. Ini menunjukkan tentang besarnya hak orang lain di dalam Islam. Nabi SAW, meskipun orang itu sangat membenci Nabi, meskipun orang itu berusaha membuat makar ingin menyakiti Nabi SAW, ketika dia menitipkan barang, mempercayakan barangnya kepada Nabi, Nabi tetap jaga. Dan ketika Nabi SAW tidak bisa menjaga, itu disuruh kembalikan. Nah, coba kalau kita, ya, ketika orang itu memusuhi kita, membenci kita, membuat hoak-hoak tentang kita, bahkan sampai berusaha untuk menghabisi kita, kok ada kesempatan barangnya itu bisa kita gasak. Wah, kesempatan itu ada alasan saya mau dibunuh ya wis. Rusak sekalian sebelum saya pergi kan gitu. Nah, tapi Nabi tidak begitu. Dan itulah yang dicontohkan Nabi, betapa besarnya hak orang lain itu. Ya, betapa besarnya hak orang lain yang tidak boleh kita bermain-main dengannya gitu. Dan betapa besar amanah yang harus dijaga. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, dan apabila dia berjanji dia khianat. Wa idza tumina khana, dan apabila dikasih amanat dia khianat. Mungkin kita tidak diamanai barang, tapi diamanai waktu untuk ngajar bagi guru. Kita berusaha. Kita diamanai tukang parkir, diamanai sepeda motor, jaga. Ya, jaga, tanggung jawab. Diamanai nyuting, tinggal konser. Hujan-hujan ini. Enggak diamanai, kok sampai itu disian. Diamanai gue legen, ya gue legen. Seorang aksi. Kok kantor legen nanti kan ngaji. Kalau amanai. Artinya di sini kita tahu bagaimana agama kita Islam itu, bagaimana mulianya Islam, bagaimana indahnya Islam gitu ya. Sebagaimana kita senang gitu kalau kita amanah kita itu ditunaikan, orang lain pun begitu gitu. Sebagaimana kita senang dipercaya oleh orang gitu, kita pun begitu, gak mau dikhianati gitu. Nah, Islam itu indahnya seperti itu. Dan Nabi SAW memerintahkan Ali untuk mengembalikan itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib pernah dikatakan oleh Nabi SAW, dan itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Aida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbuka illa mu'minun wa la yabghaduka illa mu'min. Rasulullah SAW menjanjikan kepadaku, Nabi SAW menjanjikan kepadaku bahwasanya la yuhibbuka, tidaklah seorang itu mencintaimu wahai Ali illa mu'minun, kecuali dia seorang mukmin. Wa la yabghaduka illa munafik, dan tidaklah seorang itu membencimu kecuali dia orang munafik. Berarti kita tidak boleh benci Ali. Ya, tidak benci Ali bin Abi Thalib. Kita Ahlus Sunnah mencintai Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan hanya sekedar ucapan seperti orang-orang Syiah. Dia cinta kepada Ali bin Abi Thalib, dia cinta kepada keluarga, anak-anaknya. Sampai kemudian kirim surat kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk datang ke Kufah. Mereka siap membaiat dan membela Hasan. Ternyata ketika sampai di sana dengan keluarganya, ya, dikepung oleh pasukan gubernur atas perintah penguasa waktu itu. Ya, dikepung, mereka lari satu-satu. Ya, ketika ada yang disusul ibunya, mereka kabur sampai tinggal keluarganya. Tinggal Hasan dan keluarganya sendiri, dan terbantai meninggal dunia di Kufah. Kita tidak seperti itu.
kita memuliakan Ali sebagai mulia, sahabat-sahabat yang lainnya bahkan kita lebih muliakan dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya selain Utsman, selain Umar dan Abu Bakar. Selain itu ada sebuah riwayat tentang Ali bin Abi Thalib dan ini menunjukkan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, yaitu pada peperangan Khaybar. Waktu itu Rasulullah SAW berangkat ke Khaybar. Ali waktu itu tidak ikut, tapi kemudian menyusul karena dia sakit mata. Di malam hari yang besoknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada perang Badar ini, Nabi mengatakan, bendera ini besok aku akan serahkan kepada laki-laki yang mencintai Allah, yang Allah cintai, yang Allah dan Rasulnya cintai. Jadi Rasulullah mengatakan waktu itu, aku akan berikan bendera ini atau akan diambil bendera ini besok oleh seorang laki-laki yang Allah cintai, yang Allah dan Rasulnya cintai. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Itu diceritakan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ternyata para sahabat waktu itu sangat menginginkan sekali untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ternyata setelah Ali datang, ternyata bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau mengatakan hada Ali, ini Ali bin datang. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayah, fa fataha Allah alaihi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan atasnya. Jadi menunjukkan akan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan adalah peristiwa yang kita baca kemarin, di mana Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar mengkabarkan tentang turunnya izin dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar saat beliau dan anaknya sedang duduk-duduk sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW datang di waktu yang tidak biasa beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar sambil menutup kepalanya. Setelah itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW minta izin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengizinkan, lalu beliau masuk ke rumah Abu Bakar. Nah, di sini menunjukkan akan hukum masuk rumah itu dengan izin. Meskipun Rasulullah SAW ini orang yang mulia ya, orang yang mulia, lebih mulia dari seluruh manusia. Tapi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke rumah orang lain, beliau minta izin kepada pemilik rumah dan Abu Bakar untuk silakan untuk beliau masuk. Yang kemarin kita sama-sama baca. Lalu beliau minta agar orang-orang di rumahnya disuruh keluar dulu, dan Abu Bakar mengatakan mereka ini adalah anak-anak wahai Rasulullah, mereka adalah keluarga wahai Rasulullah, tidak ada orang lain. Karena Rasulullah SAW mau ngomong rahasia tentang izin Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan beliau berangkat, mengizinkan beliau hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW meminta izin, dan itu adalah adabnya ketika kita bertamu dan tamu. Sekalipun Rasulullah SAW ini sekali lagi adalah orang yang paling mulia ya, orang yang paling mulia seluruh manusia tetap. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada orang yang beriman, pada diri-diri mereka. Dan Rasulullah SAW meminta izin, dan itu adalah adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutakum la yadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhkurun. Surat An-Nur ya, surat An-Nur banyak terkait dengan hukum seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini biasanya kata Ibnu Mas'ud,
Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga-telinga kalian. Ya, betul-betul perhatikan. Karena setelah kalimat itu akan ada perintah yang harus kalian lakukan atau larangan yang harus kalian tinggalkan. Ini kalimat yang paling mulia, panggilan kepada orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, janganlah kamu masuk ke suatu rumah yang bukan rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Artinya itu yang terbaik untuk kita. La'allakum tadzakarun, agar supaya kalian ingat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib agar supaya menggantikan posisinya di tempat tidur, agar supaya menunaikan amanat, mengembalikan barang-barang milik orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan di rumah Rasulullah SAW, kita mengambil dua pelajaran di sana. Yang pertama adalah kontradiksi dari sikap orang-orang kafir Quraisy yang sempat kita singgung tadi. Ya, mencela-mencela ini orang kafir Quraisy. Mulutnya ngomong Muhammad ini begini ini, tapi diam-diam dititipkan barangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara ucapan dan hatinya tidak cocok. Jadi kontradisinya sikap mereka itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensikapi dengan baik, bukan pendendam. Nabi bukan pendendam atau mengambil aji mumpung, ya mumpung iso tak celakai, sebenarnya tak celakai, ya tidak seperti itu. Jadi kontradiksinya atau keanehan dari sikap orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka memandang, menyikapi Rasulullah SAW sebagai al-amin, di sisi yang lain mereka juga menghalangi orang supaya percaya kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan dengan hoak-hoak yang mereka ucapkan dan perilaku-perilaku mereka untuk menghalangi dakwah ini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW sekalipun dalam keadaan yang terancam oleh sikap orang-orang kafir Quraisy, terancam karakternya dibunuh atau bahkan fisiknya juga mau dibunuh, mau dihabisi dan sebagainya, tapi Rasulullah SAW tidak lupa untuk melaksanakan hak-hak sesama manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita sekalian akan agungnya Rasulullah dan juga agungnya hak manusia. Ya, bahwasanya ini perkara yang penting yang harus kita dudukkan. Maka tidak boleh kita meremehkan akan hal ini. Ya. Yang terkait dengan hak-hak adami, utang piutang itu bayaran utang. Ya, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu, ya, dengan cara riba, dengan cara judi, dengan cara ya tidak dibenarkan dalam agama. Demikian pula tidak boleh meremehkan hak mereka dalam kehormatan mereka. Ya, mengadu domba, ngerasani, menfitnah, ini harus dijaga. Itu adalah hak mereka. Al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim terhadap muslim yang lain itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jangankan dengan seorang muslim, dengan muslim yang lainnya, dengan orang kafir, Rasulullah SAW tetap berikan haknya. Ya, berikan haknya. Barangnya disuruh Ali mengembalikan saat dia sudah tidak mampu untuk menjaganya. Betapa besarnya dalam Islam ini hak orang lain, tidak boleh kita anggap remeh. Dimana sekarang ini
ini banyak orang yang meremehkan dalam masalah ini, sehingga terjadi banyak kerusakan dalamnya. Juga ada sebuah riwayat dari khutbah Nabi SAW akan menjadi pengingat bagi kita sekalian, yang beliau sampaikan saat di Mina waktu haji wada, haji satu-satu yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, hari Jumat waktu itu. Fi baladikum hadza, seperti haramnya negeri kalian ini, negeri haram Mekah. Fi syahrikum hadza, pada bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Ini pelajaran bagi kita sekalian dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari perjalanan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, di mana di sana ada hukum-hukum terkait dengan hak orang lain yang bisa kita dapatkan dari keteladanan dan contoh panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, sebagaimana sudah kita baca kemarin, ketika Abu Bakar menyiapkan kendaraan dan sebagainya, perbekalan dan sebagainya, waktu mau berangkat, ya Rasulullah SAW waktu itu Rasulullah SAW disuruh pilihan, diminta untuk memilih. Wahai Rasulullah, ini kendaraan kita, silakan mana yang Anda mau pilih, silakan pilih. Mau sih unta ini atau unta ini, kuda ini atau kuda ini, silakan pilih. Dan waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, as-saman, harga, akan aku bayar dengan harga. Ya, akan aku bayar dengan harga. Artinya Rasulullah SAW ingin sempurna di dalam ibadah hijrahnya ini. Perbekalannya ingin dibiayai sendiri, dengan fisiknya sendiri, dengan kendaraan, artinya dari diri sendiri agar sempurna pahala hijrah beliau. Inginnya seperti itu. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian, khususnya para dai. Dan insya Allah semua kita ini adalah dai. Cuma orang sing dai kecil, orang sing dai gede. Orang yang mengajak kepada agama ini, mengajak untuk mengenalkan Islam ini, semua kita seperti itu. Terutama yang suka konser-konser, ya, yang konser lah gitu ya. Ya sudah kelasnya konser gitu, terutama gitu. Seperti kita ini kan gitu. Agar tidak bergantung kepada matu. Ya ketika Abu Bakar menawari, ya Rasulullah, ini akan saya bayar. Ya akan saya bayar. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW selain ingin membiayai dirinya sendiri agar sempurna dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dari diri sendiri, ya, Rasulullah SAW ingin menjaga dan mengajari kepada kita sekalian sebagai dai, ya, sebagai orang yang berprofesi, profesi nggak sih kayak itu? Ya profesi kita semua, gitu, orang Islam dai, supaya tidak bergantung materi kepada orang lain. Jangan ambil kesempatan, gitu ya, atau mentarget gitu. Ketika berdakwah harus amplopnya sekian gitu. Jangan. Ya kalau antum dikasih, ya gak apa-apa antum terima. Tapi jangan bergantung di situ. Kita harus punya usaha sendiri. Gak usah cukup, gak cukup, kita harus usaha sendiri. Harus punya kehormatan sendiri. Jadi faedahnya bagi dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar tidak menggantungkan dan menginginkan harta orang lain. Dia harus punya sikap ifa, menjaga kehormatannya. Dia harus mendorong orang lain untuk bersih hati mereka dan berikan petunjuk kepada mereka tanpa memandang apa yang ada pada mereka. Jadi mau audio ini kok wong kota-kota, iki wong desa-desa ngapilane kota wae. Biasanya jamuane luwih sithik. Mesti nyendok ini. Jadi pelajaran untuk kita gitu. Ya masalah dikasih dan tidak itu urusan buri, ya kita mau terima atau tidak. Ya kita lihat-lihat.
Kalau nanti menjadikan hati kita bergantung, sebaiknya nggak usah. Ya kita tolak dengan cara yang baik, tentunya jangan sampai orang tersinggung. Karena sesungguhnya dari kita ini memberi, saya yakin bukan karena semata-mata lebih dari kita yang dikasih. Kita yang dikasih itu jangan menyakiti yang memberi, merasa tidak membutuhkan, lalu kemudian kita tolak. Sementara dia ingin memberikan kita, ingin mendapatkan pahala dengan apa yang kita lakukan. Kalaupun kita katakanlah tidak membutuhkan, toh kita bisa dapat pahala dengan memberikan kepada yang lainnya, sedekahkan pada yang lainnya. Atau kayak kayak toko lulu gede misalnya, ya kan mungkin kita makan sendiri. Alhamdulillah ada kayak toko lulu, awal dia mesti dikasih sesuatu, malah sesuatu kan orang lain, dan kita mendapatkan doanya dia. Dan kita tolak. Ya orang mau berbuat baik, kasihan. Ya, dalam kata Nabi pasiennya kepada Umar begitu. Jadi selagi tidak, tapi kalau pemberiannya ada embel-embel dan kita tahu sebaiknya jangan. Atau pemberian itu akan mengekang kita, akan menyandra kita, menjaga hati kita, mendingan jangan. Ya seharusnya kita tolak dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang beradab. Tapi orang-orang yang ikhlas, orang yang berikan kadang-kadang akan merasa gimana ketika kita tolak itu. Banyak aku kadang-kadang begitu kan, kayak itu menyakiti hatinya sakit. Padahal dia mungkin menginginkan doa kita, bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi gitu. Ketika kita tidak tahu yang ngasih, misalnya seperti makanan ini tadi ada minum dan sebagainya, jangan lupa kita doakan dia yang kasih. Itu adab yang diajarkan dalam agama kita. Harus hafal kita doanya. Ya harus hafal kita doanya. Kalau kita tahu orangnya, kita ucapkan jazakallahu khairan. Ya semoga Allah berikan balasan pada balasan yang baik. Dan kalau Allah yang berikan balasan yang baik, siapa yang akan lebih baik dari balasannya Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita ada yang bisa kita berikan, kita balas dengan memberikannya. Kalau tidak ada, kita doakan dia. Ya, begitu Islam mengajarkan, kita doakan dia sampai kita merasa cukup telah membalas dia. Tentu selain dari jazakallahu khairan, dalam waktu tertentu kita doakan dia dengan kebaikan dia supaya lebih istiqomah di dalam kebaikan, supaya terjaga hidayahnya, supaya dimudahkan Allah melakukan kebaikan, berikan keberkahan pada diri dan keluarganya, dan sebagainya dari bagian-bagian yang kita bisa mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita merasa cukup telah membalasnya. Kalau kita tidak tahu, misalnya seperti tadi makanan itu, ya kita doakan juga dia orang yang berikannya itu. Bisa doa dengan yang diajarkan Nabi, misalnya Allahumma atim man at'amani wasfi man saqoni. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberiku makan, dan berikanlah minum orang yang memberiku minum. Itu doanya yang diajarkan Nabi. Bisa lari terus ngapal kan? Ya, terus berdoanya ya serasa tutup no, mari mangan sesuatu katakan ngulon dia ora usah. Kok koyo wong umroh wae gitu. Ndonga Ka'bah gitu. Sisi putus tak ngadep. Enggak usah kita makan, kita doakan. Jangan lupa juga baca bismillah, kita doa berikan makan. Sering kita lupa ini, sering kasih makan, sering lupa kita ini. Atau mungkin belum apa nanti diamalkan. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan kita untuk bisa mengamalkannya. Sudah banyak yang sudah kita pelajari, tapi mungkin belum separuhnya yang kita amalkan. Jadi, ilmu ini sudah sangat banyak sekali. Ya, semoga kita semakin bersemangat. Ya. Dan masih sedikit yang masih kita belum amalkan. Masih sedikit yang baru kita amalkan. Dan kalau semoga kita berdoa, kita doakan, saling mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita sekalian bisa mengamalkan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu aja Nabi, ya Allah tolonglah aku, tolonglah kami supaya bisa selalu ingat kepadamu, termasuk ingat ini perintah Allah.
menciptakan orang yang memberikan kita makan. Ingat kepada Allah, ingat kepada ajaran-ajaranmu. Wasyukrika, dan bisa bersyukur kepadamu. Wa husna ibadati, supaya wa husni ibadati, dan supaya bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Artinya semua perilaku dan ucapan kita yang Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang, itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Dan sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung dan memohon pertolongan agar dimudahkan untuk menjadi lebih baik. Kita tutup dulu dengan doa